Ya, selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan di bagian technical solution dari halaman 169 sampai 174. Saya Florentinus Marsal Andira dengan NIM 1822141024. Technical solution. Technical solution adalah seperangkat teknologi baru yang dapat melindungi privasi user ketika melakukan kegiatan transaksi dalam sebuah website atau program tertentu. Technical solution memiliki sebuah kemampuan untuk melindungi informasi-informasi para user ketika berselancar di website seperti situs jual beli online dan juga email. Karena pada masa sekarang ini keamanan sebuah informasi dan karya sangat mudah dicuri. Seperti contohnya carding, yaitu pembobolan kartu kredit oleh para hacker itu termasuk dalam mencuri informasi orang lain. Kemudian adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang tidak berwujud dan bukan berwujud harta benda yang dibuat oleh individu atau perusahaan. Kekayaan intelektual dapat berupa karya tulis, musik, desain, gambar, dan juga penelitian. Pada zaman sekarang, kekayaan intelektual sangat mudah dicuri di internet. Oleh karena itu, kekayaan intelektual dilindungi oleh 3 hal, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Untuk menjamin hak para pembuat kekayaan intelektual agar mempersempit ruang bagi individu atau kelompok yang berusaha mencuri kekayaan intelektual orang lain tersebut. Yang pertama, rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, atau istilah awamnya yaitu rahasia pabrik atau rahasia dapur gitu. Nah, contohnya yaitu informasi website para reseller sepatu yang sangat dijaga kerahasiaannya, karena jika banyak orang tahu atau informasi itu dicuri, maka akan banyak orang yang melakukan kegiatan perdagangan sepatu tersebut karena cukup menjanjikan, dan untuk kita mencari sumber barang itu sangat sulit di era sekarang ini. Makanya ketika kita memiliki sebuah celah atau lubang yang kita memiliki website di website tertentu yang memiliki harga kulaan yang lebih murah, itu harus kita lindungi karena itu merupakan rahasia dagang, dan itu juga memiliki tujuan agar kita tidak menambah pesaing usaha. Kemudian ada copyright atau hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi oleh undang-undang karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer seperti software seperti itu atau search engine seperti itu memiliki copyright, yaitu jadi dia kalau kalian tahu misal lambang Google ada C-nya itu copyright. Jadi ketika misal lagu, kita memutar lagu di YouTube, nah kita tidak meminta izin pada pemilik lagu tersebut untuk mengunggahnya, nah kita dapat dikenai copyright. Biasanya mungkin nanti lagunya akan hilang seperti itu. Kemudian ada contoh lain, yaitu program Microsoft yang memiliki hak cipta, di mana barang siapa membuat atau mengedarkan software yang palsu maka dapat dikenakan pasal dan juga hukuman berupa denda sampai penjara. Seperti kita tahu, jika kita di bandara, biasanya laptop kita akan dicek ketika kita bawa laptop, apakah laptop kita ini memiliki program asli atau tidak. Kalau tidak, laptop akan disita. Kemudian ada paten. Paten memiliki fungsi untuk memberi pemilik paten memiliki wewenang monopoli atas ide-ide di balik penemuan selama 20 tahun. Dan paten juga menjamin sang penemu ide gagasan dan pemegang hak paten mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian. Hak paten juga dilindungi oleh undang-undang agar menjamin hak sang penemu. Contohnya adalah Samsung memiliki hak paten atas folding phone yang memiliki layar touchscreen di kedua belah sisinya. Nah,
itu tidak boleh, dia memiliki paten atas itu. Jadi ketika ada perusahaan atau merek yang lain akan meniru, dia akan berinovasi lagi, bukan mengambil yang sudah ada yang dari Samsung tersebut, karena dapat dikenakan hukuman atas paten tersebut berupa denda seperti itu. Kemudian ada challenge to intellectual property right, yaitu tantangan atas hak intelektual sangat nyata di era modern ini karena teknologi yang maju begitu pesat, sehingga mungkin para pelakunya untuk mencuri atau menjiplak karya program teknologi yang sudah ada. Namun kita juga bisa menggunakan teknologi yang telah berkembang ini untuk menghargai karya orang lain, yaitu dengan cara tidak menjiplak dan juga membayar suatu program jika diharuskan, bukan hanya mencari program crack yang melanggar hak intelektual. Seperti contohnya itu tadi, sebenarnya kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih ketika kita membeli Microsoft asli, karena akan mendapatkan update-update terbaru. Nah, sedangkan kita karena tidak memikirkan jangka ke depan, kita lebih memilih untuk membeli program Microsoft yang palsu. Seperti itu adalah tantangan kita. Jadi kita harus memiliki sikap bahwa kita harus menghargai karya orang lain, karena membuat suatu program pun bukan hal yang mudah, dibutuhkan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun untuk membuat suatu program tersebut. Itu tadi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk subbab berikutnya. Terima kasih.